Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan di sini saya Jihan Nurhaini dari Fakultas Usuluddin jurusan Tasawuf Psikoterapi 5B UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang akan sharing mengenai seputaran art therapy. Oke, art therapy atau terapi seni dalam psikologi merupakan kreativitas yang dilakukan oleh seseorang dalam mengeksplorasi diri atau mengenal dirinya, serta dijadikan sebuah teknik atau cara yang dilakukan dalam mengatasi gangguan mental yang dialami. Jika seseorang yang mengalami gangguan mental seperti gangguan kecemasan, masalah emosional, gangguan makan, atau masalah dengan keluarga serta hubungan dengan lingkungan sosial dapat diatasi dengan art therapy. Kemudian oleh siapa sih art therapy ini bisa dilakukan? Tentunya art therapy ini sangat luas dan bisa dilakukan oleh siapapun. Contohnya mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, ataupun lansia. Art therapy memiliki teknik yang beragam mulai dari kolase, mewarnai, menggambar, kemudian memahat, berkreasi dengan tanah liat, dan masih banyak juga yang lainnya. Di sini saya akan mencoba art therapy atau terapi seni dengan melukis, yaitu melukis di media kanvas yang sudah saya siapkan. Kemudian alat yang saya siapkan juga ada kuasnya, ada catnya, ada tempat untuk cat, dan terakhir ada penyangga buat kanvas itu sendiri. Oke, untuk tidak menunda waktu lama lagi, mari kita mulai untuk terapi seni melukis. Ini merupakan alat dan bahannya, kemudian mari kita mulai untuk melukis. Sebenarnya ketika kita mulai untuk melukis, kita terlebih dahulu tarik nafas, rileks, dan mulai dengan perlahan. Di sini saya melukis dengan gerakan tangan yang satu arah. Warna yang pertama saya ambil adalah warna kuning. Sebenarnya yang lebih bagus ketika kita mulai melukis yaitu dengan memulai warna dasar yaitu putih. Namun karena warna putih yang saya punya itu sedikit, jadi saya langsung kepada warna kuning saja. Art therapy atau terapi seni itu sebenarnya merupakan sebuah pengekspresian hidup seseorang. Pengekspresian akan terjadi saat memang kondisi mental dalam keadaan yang tidak baik. Selain itu, tentunya pengekspresian dalam hidup seseorang itu berbeda-beda, dilakukan dengan kenyamanan dan kegemaran masing-masing. Ada yang memang senang di bidang art, ada yang memang sedang juga di bidang musik, tapi keduanya adalah sama-sama seni. Saya di sini mengambil art terapi dengan melukis karena dari sejak dulu saya sangat menyukainya. Bisa dibilang kalau kata orang tua saya adalah turunan dari almarhum kakek yang memang ahli dalam bidang melukis. Terapi melukis merupakan suatu proses terapeutik verbal non-verbal yang terdiri dari dua kegiatan, yaitu kegiatan melukis dilanjutkan dengan konseling yang dilakukan oleh konselor. Melukis dapat meningkatkan konsentrasi atau fokus, kemampuan visual atau spatial, kemampuan kinetik gerak tubuh, mengekspresikan imajinasi atau emosi secara positif, dan tentunya dalam art therapy ini membuat tubuh kita menjadi lebih rileks. Permasalahannya yang dapat ditangani dengan penggunaan art therapy adalah penilaian diri yang rendah, menyalahkan atau tidak bisa memaafkan diri sendiri, kehilangan motivasi belajar, dependensi atau ketergantungan, mudah lelah, inerti atau malas melakukan sesuatu. Dengan itulah, art therapy dapat memberikan beberapa manfaat yang beragam, yaitu yang pertama antaranya art therapy dianggap efektif dalam memberikan pengobatan
untuk orang-orang yang mengalami gangguan psikologis, perkembangan, kesehatan, pendidikan, sampai pada gangguan sosial. Yang kedua, art terapi ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki trauma atas permasalahan-permasalahan yang telah ia hadapi, atau juga art terapi ini dilakukan oleh korban-korban bencana alam atau kepada orang yang dengan kesehatan fisiknya terganggu seperti kanker, cedera otak, atau cacat kesehatan lainnya. Yang ketiga, art terapi dapat dilakukan oleh seseorang sebagai penyandang autis, demensia, depresi, stres, dan gangguan-gangguan yang lainnya. Yang keempat, art terapi dapat membantu orang dalam menyelesaikan konflik, meningkatkan keterampilan interpersonal, dan mengelola perilaku yang bermasalah. Dan yang kelima, art terapi ini dapat dijadikan sebagai wawasan pribadi serta memberikan kesempatan untuk menikmati kesenangan hidup dari hasil pembuatan seni yang telah kita lukis. Seperti yang teman-teman lihat, di sini saya sedang melukis, dan lukisan apa sih yang saya akan buat? Nah, lukisan yang akan saya buat adalah lukisan pantai. Teman-teman tidak asing kan mendengar kata pantai. Kata pantai itu sendiri memiliki berbagai makna yang berbeda. Yang pertama, pantai itu merupakan tempat yang dijadikan oleh seseorang sebagai halaman rumah mereka. Langkah kaki mereka di atas pasir halus menjadi catatan keseharian. Ada yang pergi melaut, ada yang pergi bermain, ada pula yang pergi menenangkan hati dan pikirannya. Selain itu, pantai adalah sebuah pelabuhan segala kepenatan, kegalauan hidup, maupun luapan keceriaan. Pantai ibarat sahabat yang jauh, selalu ada waktu luang dan kesempatan untuk menikmatinya. Menyusuri pantai, kenikmatan yang luar biasa dalam membangkitkan berbagai pengekspresian hidup seseorang. Pantai adalah sebuah lukisan yang indah yang akan saya buat, karena pada nantinya akan ada pasir putih yang sangat cantik, air laut yang biru jernih, burung dengan kicauan yang berterbangan di atas awan pantai, langit senja yang indah, serta matahari yang akan mulai tenggelam. Terakhir, lukisan ini pada nantinya merupakan pengekspresian hidup saya yang sederhana, serta bahagia yang sederhana juga cukup saya rasakan dalam melihat keindahan pantai. Dengan melihat keindahan pantai, ketenangan sangat dirasakan, kepenatan telah hilang, dan masalah-masalah pun sementara akan terlupakan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan sharing mengenai art terapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.